Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast si Kunang-Kunang. Kali ini kita masih bersama di season kedua tentang pendidikan keluarga dengan kesadaran. Sudah beberapa episode yang sudah tertayang di podcast Kunang-Kunang ini, semoga bisa menjadi manfaat buat para sahabat Kunang-Kunang semua di rumah yang menonton. Dan juga mungkin dalam perjalanan menonton podcast ini ada pertanyaan yang menggelitik atau pengen ditanyakan bisa langsung sampaikan di komen. Di kesempatan yang spesial kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Zulkarnain Al-Khudri. Kita akan berbincang tentang tema single parent, di mana hubungannya single parent dan kesadaran. Untuk spesifiknya, kali ini kita akan membahas kepada ayah atau ibu, kita sebut orang tua, yang tidak memilih untuk menikah kembali dan bagaimana mereka untuk berjalani hidup dari awal. Ada tentang tujuan pernikahan, ada juga tentang komitmen dan juga identitas keluarga, apakah itu akan terus tetap sama dan bagaimana tetap kukuh dalam keluarga bersama anak maupun keluarga besarnya. Kali ini tidak bosan, semoga sahabat kunang-kunang semua di rumah bersama guru kita bersama Bunda Vera Rina Dewi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Pak Mamat. Assalamualaikum semua sahabat kunang-kunang, sehat-sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini Bunda, saya mohon bantuan untuk menyapa atau sambutan dulu nih buat teman-teman yang ada di rumah sahabat kunang-kunang semua. Iya, terima kasih. Cerah sekali pagi ini ya Pak. Iya. Iya, alhamdulillah belum hujan. Ntar sore baru hujan. Sahabat-sahabat kunang-kunang semuanya, assalamualaikum, sehat-sehat semuanya ya. Untuk pada kali ini saya diminta untuk memberikan salam pagi dulu kepada teman-teman, kepada sahabat kunang-kunang sekalian. Saya sangat mendoakan, kemudian juga mensupport semua keluarga besar sekolah Islam Plus Darul Jannah, juga tentunya kepada sahabat kunang-kunang semua yang setia ya mendengarkan sharing-sharing kita. Sahabat kunang-kunang sekalian, yang namanya kita menjadi orang tua sendiri, artinya orang tua seorang diri, memang bisa dibilang tidak mudah dan juga penuh tantangan, sesuatu yang membuat kita banyak belajar, dan kemudian juga bagaimana kita mengolah tanpa pasangan, artinya entah itu ibunya ataupun ayahnya tidak ada, bagaimana kita berinteraksi sebagai orang tua ibu atau sebagai orang tua ayah sekaligus dalam sebuah keluarga. Dalam hal ini saya betul-betul menghormati, betul-betul salut kepada orang tua, ayah atau bunda atau ibu atau umi atau abi dan seterusnya yang hingga saat ini belum memutuskan untuk mendapatkan pasangan kembali dan tetap fokus kepada mengurus ya anak-anak di dalam keluarga. Saya harap semuanya yang tadi berjuang tetap dikuatkan oleh Allah dan tetap berjalan pada jalan kesadaran. Ya, gitu mungkin Pak Mamat. Baik, terima kasih Bunda. Jadi pada kesempatan kali ini latar belakangnya adalah dalam fase kehidupan mungkin nanti ada pernikahan Ya. dan di dalam pernikahan juga mungkin ada bertemu, ada berpisah. Ya. Di sini kita masuk pada tahapan ketika memang Allah menakdirkan untuk berpisah, lalu mereka atau ayah dan ibu memilih untuk sendiri. Ya. Bagaimana dan apa yang harus kita persiapkan atau bersikapnya begitu Bunda. Betul. Untuk yang pertama, Ya. sikap kita misalnya dalam hal ini berpisah dalam arti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melanjutkan berkeluarga dalam hal ini. Apa yang harus kita siapkan jika sendiri gitu Bunda? Baik mental, pertama mental dulu mungkin Bunda. Seperti apa? Gini Pak Mamat, kadang-kadang kita ketika Allah menakdirkan pasangan kita untuk pulang terlebih dahulu kepada Allah ya. Kadang-kadang di situ kita masih ngeblank, kita masih belum bisa memutuskan apakah kita akan melanjutkan dengan pasangan yang baru atau kita akan berjuang sendiri. Kadang-kadang kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya pernah mengalami single parent semacam itu. Jadi suami saya sudah meninggal yang pertama, dan di situ
sama sekali blank, tidak ada yang namanya habis ini saya mau nikah lagi gitu. Jadi kadang-kadang keputusan akan memiliki pasangan kembali atau tidak itu bukan di awal, Pak. Tapi ketika kita dalam perjalanan, dalam proses ketika kita mengurus keluarga ya, mengelola keluarga. Dan pada saat itu yang saya rasakan memang itu tidak bisa jadi gini sahabat kunang-kunang, ini karena saya punya pengalaman pribadi juga soal ini. Ketika kita memutuskan untuk menerima pasangan yang baru, kadang-kadang nggak datang. Ketika kita nggak kepengen nikah lagi, nggak taunya datang. Itu yang tidak bisa kita putuskan, maksud saya. Itu apa sih namanya, kodo apa kodar gitu. Yang jodoh udah pasti. Iya, gitu. Dan bagaimana kita melihat itu, jadi sebenarnya buat ayah bunda yang mungkin bisa sependapat atau tidak dengan saya bebas ya. Tetapi menurut saya apakah kita menikah lagi atau tidak menikah lagi itu kadang-kadang itu bukan sebuah keputusan. Tapi sebuah perjalanan hidup, percaya nggak ayah dan bunda semuanya ya, sahabat kunang-kunang. Kadang-kadang kita ketika memutuskan itu tidak di awal, jadi dalam perjalanan. Nah, bagaimana ketika ketika kita sendirian mengolah keluarga? Tentunya yang harus kita kumpulkan pertama dan pasti nih ya, sahabat kunang-kunang yang sekarang ini sedang single parent, pasti ya walaupun nggak sama ya, walaupun nggak persis sama, tapi pastinya mengumpulkan sebanyak-banyaknya energi energi keseimbangan. Karena apa? Ketika pasangan kita hilang satu, itu sayap tuh kayak hilang satu, Pak. Kan gak seimbang kita jadinya ya. Nah, ketika saat itulah kita sedang mencoba mengumpulkan semua energi keseimbangan. Artinya di situ kita memerankan dua jaket. Ya, saya sebutkannya kan jaket ya. Ada jaket maskulin dan ada jaket feminin, ada jaket ayah dan ada jaket ibu. Nah, ini bagaimana menyeimbangkan? Ini tantangan Pak Mamat, bener-bener. Kadang-kadang kita nggak tega, tapi kita harus misalnya. Kadang-kadang ya pokoknya ribet dah, bukan ribet sih. Apa ya? Pokoknya orang yang kayak begitu tuh dan berada di dalam bimbingan Allah tuh pasti tahu betul lah ujung-ujungnya akan seperti di kita tuh jadi banyak maklumnya, banyak kebijaksanaan tuh tumbuh kalau kita belajar, sahabat kunang-kunang. Kalau enggak ribet gitu ya. Kan di kita, mohon maaf ya, di kita status sendiri, entah itu duda, entah itu janda karena meninggal ya, kan sering digodain, Pak. Ya, di negara kita tuh stigmanya ya padahal nggak semua begitu misalkan, tetapi itu juga sebuah tantangan pembelajaran buat mereka yang memilih atau bukan memilih, tadi saya katakan ya, selama berproses dalam hidupnya Allah belum lagi mendatangkan jodohnya, jadi dia pasti mencari keseimbangan itu Pak Mamat. Oke, baik Bunda. Jadi tadi bahasanya kalau kita ditinggal dalam arti ini kadang tidak serta-merta di saat itu memilih untuk melanjutkan atau menikah lagi atau enggak, tapi kadang berproses. Yang menarik tadi mungkin ada yang udah siap tapi nggak datang, ada yang belum siap tapi datang gitu Bunda ya. Betul. Nah di sini jika keluarga ini sudah dianugerahkan anak, tadi ada jaket bahasanya yang harus kita siapkan untuk kita berperan gitu Bunda ya. Nah kepada anak ini seperti apa Bunda? Ya. Tergantung nih sahabat kunang-kunang, bila anak kita masih balita gitu, biasanya stressful itu Pak. Karena bagaimanapun namanya kita ditinggal oleh pasangan kita. Kalau seorang istri ditinggal oleh suami, maka dia harus berperan untuk pencari nafkah. Kalau suami ditinggal istri, berarti dia harus menjadi sosok ibu rumah tangga. Iya Pak, oke, rumah tangga bisa jadi pembantu, tapi ada yang nggak bisa tergantikan oleh pembantu rumah tangga, ya kan? Kayak mengisi jiwa anak, tetap yang namanya mengisi jiwa anak ayah bunda itu perlu energi maskulin dan energi feminin. Ada jaket ayah dan jaket ibu. Nah, di situ. Lalu bagaimana mengelola semuanya? Kalau yang balita tadi kayaknya kita perlu diskusi yang lebih intens. Tapi kalau misalkan anak kita sudah bisa kita ajak bicara, sudah kelas 3, sudah kelas 4 kan banyak yang begitu ya.
Nah, di situ kita bisa dengan pelan-pelan, pertama tahapannya kalau menurut saya ya, ini Ya. pengalaman saya. Diri kita tenangkan dulu. Oke. Kita betul-betul menyadari bahwa sekarang I am alone gitu ya. Home alone. Saya sendiri. Saya tidak memiliki pasangan untuk menyeimbangkan keluarga. Pasti begitu, Pak. Mau yang meninggal suami ataupun istri, pasti keseimbangan itu menjadi agak terganggu. Saya tidak mengatakan hilang ya, Pak ya. Oke. Setelah dia membuat dirinya menerima dulu bahwa dirinya saat ini sendiri. Saya nggak mengatakan tahun depan 2 tahun lagi. Tapi saat itu dia sendiri. Tenangkan diri sahabat kunang-kunang dengan menggunakan TSBHD. Selalu tarik napas, aktifkan kesadaran. Lalu baca. Karena yang namanya kita ditinggal meninggal oleh pasangan kita itu pun bukan berarti Allah tidak menyediakan banyak pelajaran kan. Allah memberikan banyak hadiah juga. Hadiah kan bukan cuma kesenangan ya Pak. Ya. Nah kemudian setelah kita mengkondisikan diri kita secara mental sudah tenang. Gimana cara menenangkannya tadi saya sudah katakan. Kalau mau banyak ngelamun ya ngelamun lah sahabat kunang-kunang. Tapi jangan ngelamun lama-lama nanti kesambet gitu kan. Tapi di situ ketika jiwa kita sudah kembali tenang. Orang-orang sudah sepi dari rumah kita. Ya udah gak ada yang takjiah atau apalah. Diamlah untuk menenangkan jiwa terlebih dahulu. Ketika kita sudah menerima ketuk palu, ya sekarang saya sendiri. Sekarang nih, saya sekali lagi sekarang bukan nanti-nanti. Lalu langkah berikutnya ketika itu adalah kalau masih sedih wajar ya sahabat kunang-kunang ketika kita ditinggal meninggal. Sedih, lihat bajunya sedih, lihat apa sepatunya sedih, wajar. Tapi tadi tarik nafasnya kembali kepada kenyataan bahwa ini adalah sesuatu yang nyata. Setelah itu prosesnya berapa lama itu Bunda Vera itu enggak mesti. Ya, pokoknya intinya tenangkanlah jiwa kita terlebih dahulu ya sebagai single parent. Setelah itu kita lihat anak-anak itu nyambung loh sahabat kunang-kunang. Ketika kita gelisah, anak-anak pasti rewel. Yang gede, yang kecil pasti rewel. Ada yang mengurung diri terus ya. Ada yang merasa dia kenapa kok ayah. Makanya itu maksud saya itu perlu menenangkan diri. Setelah itu prosesnya bisa kita lalui. Lalu ajaklah anak-anak kita bicara. Teknisnya terserah lah. Misalnya, ayo sini nak kita ngobrol yuk. Kita jalan-jalan ke Bogor misalkan gitu kan. Terus gimana nih sekarang ayah kamu atau ibu kamu sudah tidak ada. Kita ke depan mau bagaimana. Kembali lagi seperti pada episode berikutnya kita membuat sebuah kesepakatan. Atau sebuah komitmen sahabat kunang-kunang. Nah alangkah baiknya ketika si ayah atau si ibu yang masih ada itu mengatakan kekurangan saya misalnya. Saya nggak ada bekerja gitu. Sementara ini yang bekerja adalah ayah kamu misalkan. Atau si bapak, kekurangan bapak kerja dari pagi sampai malam. Itu harus disampaikan meskipun anak bingung. Hal-hal tersebut harus didiskusikan, harus diinformasikan. Siapa selama ini penanggung nafkah gitu ya. Kemudian anak-anak paham gak ayahnya meninggal karena misalkan kecelakaan, misalkan apa ya, jelaskan. Biarkan mereka menerima kesedihan pada waktu itu Pak. Karena pada waktu tersentuh mereka, biasanya akan timbul suatu apa ya, ada hangat di sini lalu iya kami ngerti nanti kami mau begini itu langsung dikunci dalam sebuah komitmen. Cuman kalau saya waktu ditinggal sama suami saya yang anak pertama baru 18 bulan, yang kedua baru 40 hari nggak bisa digituin. Iya. Ya toh? Tetapi anak yang sudah bisa diajak berpikir bukan berpikir seperti orang dewasa ya Pak, tetapi ya anak kelas 3, anak kelas 4, tapi saya nggak berharap itu kejadian ya. Itu bisa kita ajak untuk supaya menerima dulu, bukan memahami ya sahabat kunang-kunang. Kalau memahami itu prosesnya sakit Pak. Tetapi ketika menerima, oh iya saya sudah tidak punya ayah misalnya, saya sudah tidak punya ibu. Itu menerima dulu dirinya. Walaupun sakit dia nggak bisa apa-apa karena memang
ayah atau ibunya sudah tidak ada. Setelah dibikin komitmen, jadi satu tadi ya Pak, ayahnya atau ibunya menenangkan diri dulu dengan TSBHD, lalu dia berpikir kalau mau diskusi sama orang tua juga boleh, tidak juga boleh. Lalu kemudian ketika membuat komitmen kesepakatan atau apa itu dengan anak-anak, menjelaskan kondisi keluarga, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kemudian setelah ini kita mau bagaimana nak? Itu. Yang pertama tenangkan diri, yang kedua ajak anak untuk menerima gitu ya. Kemudian situasi dan kondisinya dia mengerti. Yang ketiga, setelah ini kita mau bagaimana? Itu penting. Ketika dia iya nanti gini, iya nanti gini. Nanti kalau misalkan mama kerja sampai sini kamu bisa menerima enggak gitu. Itu dari awal. Walaupun di awalnya mereka itu prosesnya sulit dalam pikiran mereka karena masih kecil. Tapi Pak, Allah punya jalannya. Tapi syaratnya tadi ayah sama bundanya ya, artinya yang masih hidup itu harus selalu sadar. Harus selalu mengaktifkan tarik nafasnya ya dan kesadarannya gitu. Nah, ini kan panjang nih karena tadi Bapak setelah kemudian bikin komitmen untuk ke depan, rajin-rajinlah mengajak mereka untuk membahas komitmen itu secara berkala. Ini kan komitmen yang kemarin begini, sekarang begini. Ini gimana nih? Misal ya, Mamat tugasnya nyapu sama ngepel. Udah 3 bulan Mamat masih abai. Nanti kita evaluasi. Kalau kayak gini nanti Mama nggak bisa kerja karena Mama harus menyelesaikan dulu. Kalau begini ya. Tapi kemudian ketika anak itu bisa melaksanakan komitmen, puji. Nah di momen itu Pak. Jadi apa ya itu namanya evaluasi dan apalah. Nah sebagai rasa syukur, yuk kita misalkan makan sate. Nanti 3 bulan lagi diperhatikan lagi. Itu secara tidak langsung anak akan terbentuk Pak. Itu anak gak sadar tapi ibunya sama bapaknya mengolah itu tuh sadar gitu. Karena itu makanya penting adanya kesadaran walaupun tadi kita mencoba untuk menyeimbangkan. Itu terus tambah besar, anak tambah besar. Nah, nanti itu ibaratnya kayak sering berdiskusi, sering itu akan menjadi sebuah kebiasaan baik. Lama-lama anak merasa tidak kehilangan, Pak. Artinya orang tua walaupun sendiri mereka didengarkan, mereka dimengerti. Ya kan? Ya. Tidak ada itu punishment yang aneh-aneh. Dan kebalikannya, mereka mengerti ayahnya berjuang sendiri, mereka mengerti ibunya berjuang sendiri. Dengan caranya ya, tidak dengan cara sesuai kontekstual atau textbook atau apa. Dan itu kadang-kadang pemahaman anak kepada kasus-kasus orang tua, bukan kasus apa sih namanya? Permasalahan pas itu kadang-kadang dia sendiri nggak ngerti, tapi kok dia bisa mengerti gitu. Yeah. Begitu kan? Ya. Gitu loh. Jadi kita yang jadi orang tuanya itulah yang kemudian harus mengerti bahwa bagian ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari orang tua yang sadar. Itu terus Pak, terus nanti anak itu akan merasa menghormati orang tuanya luar biasa loh Pak. Dan kapan endingnya? Ya nanti nikah lagi juga terusin. Bahkan ketika kita memutuskan untuk berpasangan kembali pun kita akan memutuskannya dengan anak-anak. Jangan hawa nafsu kita sendiri karena cantik, karena ganteng, karena kaya, karena soleh. Tetapi lihat anak-anak. Kenapa? Karena tidak ada bekas orang tua, tidak ada bekas anak. Bekas suami, bekas istri, mantan ada. Maka yang harus dikedepankan adalah apakah anak-anak nyaman. Makanya kalau saran saya sini ya, kalau mau berpasangan lagi mumpung anaknya belum bisa mikir, yang masih bayi-bayi, atau sekalian begitu mereka sudah bisa mikir, sehingga mereka bisa mengolah dan memberikan pendapat kepada ayah bundanya. Gitu, ini sih saran ya, sahabat kunang-kunang diterima nggak diterima terserah. Gitu. Seperti itu sih Pak sementara, silakan. Di situ banyak banget kita sebut pembelajaran ya Bunda. Di sini ada beberapa yang dicatat. Kalau udah disampaikan kayak Bunda tadi tuh bahasanya komunikasinya udah lancar banget itu. Walaupun ditinggal atau nggak ditinggal orang tua, jika ada komunikasi seperti itu, saya rasa itu udah
Ya, Luar biasa, sehingga jadi kok misalnya jika dicatat misalnya ada kumpul keluarga atau rapat ya, keluarga, bahas ya, komitmen dan sebagainya, itu menjadi poin baik buat kita coba pakai di rumah betul, dan dimulai. betul. Tadi di awal ada hal yang cukup saya rasa perlu penguatan Bunda, Ya, yaitu pada bagian di mana ketika momen berpisah. ya, Di situ bagaimana dari Bunda menenangkan diri gitu. Di situ mungkin ada yang siap, ada yang bisa kembali langsung tune gitu, langsung datang. ya, Nah, jika ya. tidak, apakah ada tempat yang untuk kita mencurahkan kegelisahan atau ada yang overthinking atau apa? Nah, bagaimana seandainya jika orang tuanya masih ada, dalam hal ini orang tua dari ayah dan ibunya, atau misalnya jika tidak ada, sebaiknya seperti apa begitu Bunda? Ya itu tadi ya, keseimbangannya kan hilang ya. Ya, Keselarasan sih tidak harus ada feminin maskulin. Maksudnya gini, keselarasan itu kita bisa yang berat adalah keseimbangan sih kalau saya lihat. Walaupun keselarasan juga suatu hal yang penting. Ketika dalam kondisi itu bagaimana kita menenangkan diri? Itu sebenarnya caranya setiap manusia punya caranya masing-masing. Artinya kita tidak bisa mengatakan, "Oh, harus begini lalu saklek cocok." Nggak bisa. Jadi kadang-kadang ada yang hanya memerlukan dia apa ya? eh, Banyak-banyak sholat atau banyak-banyak berpuasa atau dia menulis ya sahabat teman kunang-kunang dia menulis atau dia larutkan itu dalam kegiatan atau misalnya kalau saya sih tidak menyarankan untuk konsultasi bukan konsultasi untuk curhat kepada sembarang orang karena ya itu tadi kadang-kadang kita tidak paham nanti dia memahaminya seperti apa. Kalau curhat sama orang tua, ada yang mikir gini Pak Mamat, kalau saya cerita sama orang tua nanti ngebebanin orang tua saya. Ada juga kan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan orang tua kita perkasa gitu ya, kita cerita, kita mengharapkan ada nasihatnya, iya. itu bisa. Atau kita ke guru spiritual, kita minta nasihatnya seperti apa. Banyak cara Pak. Tetapi intinya kontrol dan finishingnya itu ada di dalam jiwa kita. Itu yang tadi di luar eksternal tadi itu hanyalah daya support, daya dukung. Tetapi apakah kita mau menuju ke kolbun salim meskipun kita single parent, itu keputusannya tetap ada di diri kita. Pahit, sakit, aduh iyalah saya merasakan sekali. Suami saya meninggal usia 26. Waduh, lagi ganteng-gantengnya gitu ya, gitu. Cuman dalam hal ini ketika kejadian itu saya sudah tarik nafas Pak Mamat. Ada nggak misalkan diganggu saya misalkan ya? Ada Pak Mamat. Ada. Pokoknya ada lah. Nah terus kemudian ada nggak ditawar-tawarin gitu? Maksudnya ini nikah aja sama ini? Ada gitu. Tapi tadi kita melihat ke dalam sahabat kunang-kunang. Ini bukan masalah hanya sekedar pasangan. Tetapi kita ini yang pertama adalah harus tenang dulu. Nah caranya tadi saya katakan tidak ada yang spesifik. Mendekatkan diri kepada Tuhan kayak apa mendekatkan diri kepada Tuhan? Kita nggak ada yang plek langsung deket. Karena ketika kita merasakan ini semuanya adalah ujian pasti berat. Tetapi ketika kita banyak bicara dengan Tuhan, bicara sama Allah, seperti apa? Kalau saya Pak Mamat zaman itu ya ngomong aja gitu. Ya Allah gitu. Cerita ada gitu. Atau nulis gitu. Jadi ada banyak bukunya Pak kalau Bapak melihat. Dan di situ saya melihat kalau misalnya manusia itu sibuk untuk menceritakan bahwa saya sedih, saya ditinggal. Yang ada kita tambah gelisah sahabat kunang-kunang. Kita tambah pusing. Oh, Bunda Vera pede banget ya saya pernah jadi janda, Pak. Ya, saya pernah sendirian, saya pernah jadi single parent. Berat sekali waktu itu ya. Jadi kuncinya di diri sendiri sahabat kunang-kunang. Usah jadi emosional sekali. Kuncinya pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Orang lain tuh hanya bilang kasihan, sabar ya gitu. Nanti didatengin lagi penggantinya ya gitu. Tapi dia tidak betul-betul bisa membuat kita tenang menjalani kehidupan kita sehari-hari. Makanya kembali lagi ngomongnya sama yang maha, ngomongnya sama Allah gitu. Saya ngomong gini Pak Mamat. Ya Allah, kalau engkau mau kasih saya pasangan lagi gitu ya, cariinnya yang baik ya.
Saya bilang begitu, datang dong ayah cing-cing gitu. Cuman nggak pakai kuda putih, dia mah Iya, pakai iya. sarung gitu ya. Pakai sarung dari pesantren. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi tadi bahasanya nggak mudah buat kita Oh. menenangkan diri, walaupun kita mencoba mencari keluar, Hmm. terkadang malah kayak fitnah Yes. atau tidak sesuai maksud dan tujuan, Yes, saya kayak rasa gitu. itu. Walaupun itu sama orang yang terdekat juga ya, Yes, ada Pak, bahasa betul, yang gak betul, enaknya. betul, betul. Tadi sudah dengan anak bagaimana tetap ada komunikasi dan juga terus mencoba istiqomah bahasa komitmen tentang komunikasi dan komitmen tersebut begitu. Dan dalam perjalanan, bagaimana cara kita mempersiapkan diri muda? Adakah pelajaran atau kita harus bisa apa, mempelajari apa tentang jika menjadi single parent sebaiknya? Nah, bisa contoh, misalnya belajar tentang finansial atau belajar tentang apa begitu. Selain memang harus kita menjaga diri sebagai walaupun laki-laki, walaupun perempuan Iya. dari fitnah-fitnah yang ada begitu, Bunda. Iya, pasti Bapak. Hmm. Ketika ini karena kan saya pernah ngalamin ya Pak. Hmm. Ketika saya melihat jenazah suami saya langsung gini, wah saya harus kerja. Karena saya tidak mungkin minta ke orang tua saya dan kebetulan almarhum juga yatim piatu. Mau gandolin siapa? Saya lihat kepada diri saya punya potensi apa? Ternyata saya suka mengajar. Maka saya mencari kerjaan mengajar. Dan memang mau tidak mau kalau bapak-bapak mah saya gak bisa masak gitu kan. Berarti saya harus mulai belajar masak untuk anak-anak walaupun gak setiap hari. Saya gak tahu cara istri saya milah-milah cucian gitu ya. Karena kan dari finansial mungkin dia bekerja. Dan dari sudut kerumah tanggaan dia harus belajar. Sedangkan si istri karena dia tidak pernah mencari, kalau dia sudah bekerja beda ya Pak. Tapi kalau dia sama sekali ibu rumah tangga, itu kan dia juga harus mulai berpikir tentang finansial. Tapi teman-teman, ketika sahabat kunang-kunang ketika memutuskan untuk bekerja, saran saya tenang dulu. Artinya gini, jangan sampai rusak-rusuk cari modal misal, akhirnya malah nggak jadi apa-apa. Tetapi tenang dulu. Itu penting Pak, jangan panik. Kemudian apa dulu? Nanti orang-orang pasti, oh itu warisan suaminya banyak, oh ini nanti dan seterusnya gitu. Iya kalau ada, kalau nggak ada bagaimana itu kan. Maka yang penting tadi sadar dikedepankan, kesadaran dikedepankan, tenang dulu. Tadi selain menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak, komitmen dengan anak-anak, dan seterusnya, baru kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan penghasilan keluarga. Saran saya sih satu yang teman-teman sukai ya, kalau senang masak ya buka catering. Misalnya kalau perempuan ya, kalau dia suka baking ya buka toko roti gitu. Atau yang senang cuap-cuap lewat online gitu ya, jadi YouTuber gitu kan. So many lah. Tapi yang penting di sini kita menjaga kehormatan kita sebagai single. Ya. Dan dari stigma yang banyak di masyarakat itu kita harus bisa menjaga diri. Betul-betul harus bisa menjaga diri. Itu kalau memang kita, sebenarnya kalau kita menghormati diri sendiri Pak Mamat, itu sudah otomatis kita menjaga diri. Gitu. Nah jadi jangan panik, pokoknya kalau ada apa-apa tuh tenang dulu, sadar dulu, tarik napasnya dulu, nanti kalau udah kalem baru kita ajak mikir. Kayak gitu, mau kerja apa aja lah ya. Iya. Jadi saya di sini sedikit terbuka Bunda, sedikit belajar gitu. Jadi ketika kita suami istri bukan mempersiapkannya mungkin setelah tiada gitu maksudnya, tapi kita bisa, kalau dari sudut pandang saya sebagai suami, saya jika nggak ada, saya bisa udah nyiapin apa nih buat istri atau keluarga di rumah gitu. Mungkin sebaliknya juga dari yang saya perempuan. Ya gitu sebenarnya kita kan lagi bicara konteksnya kan single. Iya. Ya kalau misalkan sudah dari awal kita bicara sama pasangan kita, kalau saya duluan, kalau Anda duluan, kita mau bagaimana itu bagus sahabat kunang-kunang. Bukan berarti kita saling mendoakan siapa cepat meninggal ya. Tetapi di situ kita juga memikirkan hal-hal yang detil gitu ya. Who knows gitu loh umur, bisa jadi kita yang nggak ada, bisa jadi anak kita yang nggak ada. Itu juga goncangan juga, jangan salah ya. Jadi kakak saya meninggal masih kecil sekali. Wah ibu saya gitu. Jadi tetaplah yang namanya seperti itu sebelum menikah, sebelum masuk kepada berkeluarga, itu disadarkan dulu ada resiko-resiko ya, ada pelajaran-pelajaran, ada sesuatu yang menunggu di depan sana yang ujungnya kapan kita nggak tahu.
Makanya kan di episode yang kemarin bahwa tujuan berkeluarga itu sebenarnya adalah ketenangan, bukan kaya, bukan cantik, bukan supaya terkenal. Jika kau menjalani kehidupan berkeluargamu sendiri ataupun berpasangan dengan tenang, itu sudah sesuatu yang memang dicari gitu. Tujuannya itu. Ada lupa yang lebih tinggi lagi lupa. Selain ketenangan, selain kolbun salim. Bagaimana bukan ketenangan saja, kita sudah bisa menikmati ketenangan itu. Gimana tuh? Kan tenang. Tenang. Tapi dari ketenangan itu kita menikmati, bukan cuma tenang. Nah, itu nanti aja dah, ya. Tetapi paling tidak di situ kita menjalaninya itu di sini tidak berisik ya, sahabat kunang-kunang. Kepala kita tenang, akal kita tenang, gak berisik, gak overthinking, gak stres. Hati kita pun gak berisik, gak stres. Gitu ya. Dan banyak-banyak curhat sama Tuhan, sama Allah. Itu udah paling nomor 1 dah kalau buat saya, curhat sama Allah tuh ya. Jangan curhat sama, bukan berarti gak boleh nih. Nanti diartikannya gak boleh. Karena biar bagaimanapun lebih baik curhat kepada Tuhan daripada kita sembarang curhat. Sebenarnya ini topiknya masih panjang, lu biarin aja lebih, gak apa-apa. Nah, yuk lanjut, ayo. Karena Kak Pamat kayaknya masih banyak yang mau ditanya. Iya, baik. Jadi dalam perpisahan ini kita harus tahu bahwa itu suatu kepastian gitu. Namanya ditinggal atau meninggal itu ada suatu kepastian. Jadi kita perlu dipersiapkan. Iya. Gitu. Dari sebelum dan juga ketika masa proses begitu ya Bunda ya. Jadi sudah anak sudah, sama diri sudah, kayak gitu. Finansial sudah yang untuk belajar. Ya, untuk belajar. Nah, mungkin di sini dari Bunda kata-kata untuk bisa menguatkan atau yang harus kita bahasanya kita harus bisa atau kita harus tahu nih ketika Mazda fase itu gitu Bunda. Jadi sedih. Karena memang itu sebuah pelajaran ya sahabat kunang-kunang, sebuah pembelajaran, sebuah tantangan. Kalau kita merasa bisa ya jadi kayak tantangan ya. Tetapi kita melihatnya itu sebagai pembelajaran sajalah. Allah banyak ngasih ilmunya di situ. Allah itu semuanya memberikan itu bukan kaleng-kaleng kepada kita gitu. Tapi Dia ingin kita menyadari apa yang diberikan, kondisi bagaimanapun yang diberikan oleh Dia kepada kita. Dia itu maksudnya Allah, Tuhan. Itu tidak ada yang Dia bermaksud menyakiti kita. Allah tuh ya, Tuhan tuh ya. Karena gak mungkin dong kalau menyakiti, Dia punya nama Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, makanya ketika kita mendapatkan ini, pertama yang harus kita lakukan adalah tadi berkesadaran dulu. Tarik nafasnya, baca. Kenapa Allah berikan ini kepada saya? Apa yang Allah mau jadikan kepada saya? Kemudian ketika sudah baca tadi, curhatlah, bicaralah, ngobrollah sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Apa yang harus saya lakukan ya Tuhan gitu. Setelah itu selesai nanti Pak, kalau berkesadaran jantung kita, bukan jantung apa, dada kita, kolbu kita tuh terbuka untuk dibimbing sama Tuhan. Terbuka dibimbing oleh alam semesta. Nah, ketika menjalani bimbingannya itu, kita pasti mendapatkan semua yang kita butuhkan untuk menjalani hidup. Syaratnya sadar. Kalau nggak sadar nggak tahu, Pak. Syaratnya sadar, sahabat kunang-kunang ya. Jadi jangan menyesali, jangan mengeluh, jangan bersedih-sedih terus. Sedih mah wajar tuh, saya juga sampai sekarang kalau ngeliat muka anak saya yang pertama mirip bapaknya, bukan pertama, yang kedua mirip bapaknya gitu ya. Nah, di situ makanya kita kemudian bertekad gitu. Bertekad di sini bahwa yang mau saya prioritaskan apa? Pasti bukan diri saya atau anak-anak. Tapi yang mau saya prioritaskan adalah kesaksian kita pada kebesaran Tuhan, kebesaran Allah pada perjalanan hidup kita. Dan perjalanan hidup kita mau ataupun tanpa pasangan itu adalah perjalanan spiritual yang harus ujung-ujungnya adalah mengerti adanya Tuhan bersama kita, Pak. Gitu loh. Jadi bukan berarti ini sebuah kemalangan aja gitu. Minta tisu. Jadi bukan berarti itu kemalangan terus ya, sehingga itu merupakan kebajikan yang kita terima. Ujungnya apa, Pak? Wisdom, kebijaksanaan. Iya, itu pasti kita lebih tenang, menjalani hari-hari lebih tenang.
Dan didatangkan jodoh lagi, kita juga anak-anak nerima, kita tenang, didatangkan yang baik gitu. Dan itu semua kuncinya satu, sahabat kunang-kunang, kuncinya satu, kesadaran, menerima pengaturan Allah, menerima pengaturan Tuhan. Tunggu, jangan cepat-cepat pengen nikah. Ya kita nggak tahu tadi kan jaraknya dia mau datangnya kapan, kita nggak tahu. Nah, tapi tunggu, berproses dengan kesadaran. Kerjakan, apa sih bukan kerjakan ya, lakukan semua hari-hari itu dengan kesadaran. Pak, ya Allah, dada saya ngomong begini aja penuh. Karena ingin meyakinkan kepada sahabat kunang-kunang semuanya, hidup itu bukan hanya masalah kita punya anak, kita punya suami, kita punya pekerjaan. Tapi hidup itu harus penuh dengan rasa syukur apapun yang Allah berikan kepada kita gitu. Cuman bentar Pak, paling 100 tahun. Habis itu kenyataannya adalah kehidupan untuk setelah meninggal nanti gitu. Saya sedih. Masya Allah, Bunda, terima kasih. Di sini saya belajar bahwa dengan adanya bahasa perpisahan tadi, kita tuh bukan apa-apa. Dalam perjalanan yang udah pasti, salah satunya adalah kematian. Yang mana manusia Maaf saya potong. Jangan begini. Ini sudah kehendak Allah. Sudah sabar. Sudah, ini berarti Allah sayang sama kamu. Orang lagi kayak gitu diomongin gitu tambah kesel, Pak. Iya. Benar. Itu sudah, biarkan dia menyendiri dulu, tenang dulu gitu. Maaf ya saya potong. Ya, jadi di situ bahwasanya manusia hidup itu untuk mengenal Tuhannya, melihat persaksiannya dari sebagai manusia menjadi manusia dengan segala tugasnya sebagai Khalifah di muka bumi, sebagai apa yang sudah disebutkan tugas-tugas manusia di situ. Mungkin Bunda di sini sudah banyak pelajarannya. Alhamdulillah, terima kasih. Semangat menjalani hidup, jangan pernah menyalahkan apapun. Kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Baik, sahabat kunang-kunang semua di rumah, ini cukup emosional ya pembahasannya sendiri. Mungkin ada yang merasakan, atau bahasanya belum merasakan, yang pasti perpisahan itu akan pasti terjadi. Saya bagaimana napas nih. Bagaimana kita mempersiapkannya. Baik Bunda, saya rasa cukup perbincangan kita, sharing-sharingnya kali ini. Mungkin sedikit jika Bunda mau ada yang disampaikan. Sudah. Baik sahabat kunang-kunang semua di rumah, jika mau sharing boleh ditunggu, dan juga jangan lupa untuk membagikan video ini jika suka, dan juga bisa dengarkan di Spotify, di Sekolah Podcast Kunang-kunang, di YouTube juga. Terima kasih banyak Bunda. Kita izin pamit buat sama teman-teman sahabat kunang-kunang di rumah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.